Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Khayyina rabbana bisalam wa takhina al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala sallallahu akram. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan rahmati Allah, segala puja dan puji hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat hidup di dunia, nikmat sehat, nikmat hidayah, karunia, inayah, nasrullah, sehingga kita masih bisa menjalankan seruan salat 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Insyaallah itulah bukti otentik daripada kita sebagai hamba Allah, yakni mencintai Allah, mengutamakan Allah saat kita dipanggil 5 kali dalam sehari, yakni salat 5 waktu di masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah. Marilah salat dan marilah kita raih keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Keberuntungan di dunia yakni kita mendapat nikmat sehat dari gerakan salat, kemudian nikmat zikrullah, hati kita jadi sakinah, tenang, tidak bergejolak, karena kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim, yakni menyerahkan diri ke hadirat Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang maha mencipta, yang maha agung, yang maha pemberi, yang maha pendengar, yang maha penglihat. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Hati jadi tenang, itulah sakinah, itulah nikmat utama daripada salat 5 waktu. Hati kita tidak tertuju lagi kepada kecintaan dunia yang fana, yang kadang rusak, kadang hilang, kadang hancur karena bencana alam, hancur. Jangankan benda, harta, anak, istri kita juga hancur, hanyut, hancur, tertimbun daripada lumpur, banjir, mati. Jangankan harta, diri kita pun bisa, tapi diri kita masih diselamatkan oleh Allah. Itulah hikmah yang Allah memberi musibah agar fasbir ala asabaka, ala ma asabaka, wasbir ala ma asabaka, dan bersabar atas daripada apa yang menimpa kamu, itu bersabar. Kita yakin seluruh musibah, bencana alam, duka, nestapa yang kita alami itu adalah sebagai pengukur dosa. Kita yakin Allah itu baik. Kenapa Allah datangkan bencana, musibah, bencana alam? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan musibah.
bencana itu. Pendengar yang dirahmati Allah, ada dosa-dosa kita yang tidak bisa digugurkan, tidak bisa habis, tidak bisa hilang, melekat terus pada kita sampai nanti di yaumil hisab, yaumil mahsyar, yakni dosa-dosa itu hanya hilang, bisa lenyap karena apa? Allah datangkan musibah sebagai penggugur dosa-dosa yang khas, itu dosa yang khusus, itu maksudnya Allah. Allah kan maha pembaik. Kenapa Allah kasih bencana? Berarti maunya Allah adalah untuk menggugurkan dosa kita supaya kita mati tanpa dosa atau mati syahid langsung masuk surga. Ini pendengar rahmat Allah, ini rahasia ini yang tidak kita ketahui. Sehingga kalau kita ada bencana, kita mengeluh, kita putus asa, membunuh diri, nauzubillah min dzalik. Jangan. Kita tidak boleh membunuh diri. Kalau kita membunuh diri kita, berarti kita putus asa dari rahmat Allah. Allah itu baik, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Seandainya Allah itu mendatangkan musibah, bencana, kehinaan kepada kita, itu maksudnya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, kecuali dengan datangnya bencana itu. Istri meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, itu musibah, dan itulah penggugur dosa-dosa kita. Allah kan baik. Kenapa Allah memberi musibah? Di Palu, gempa bumi, Lapindo berantas, tsunami di Aceh, gempa di Lombok, di NTB, di Mataram. Allah kan baik. Kenapa Allah memberi begitu? Ya, kita harus yakin ada dosa-dosa kita yang tidak bisa digugurkan atau tidak bisa dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh, kecuali dengan datangnya musibah itu. Apa dosa itu? Itu rahasia Allah, tidak perlu dibeberkan. Allah tidak perlu beberkan ini dosa apa yang tidak bisa hanya istighfar. Allah bisa, hanya bisa digugurkan dengan bencana alam. Istri meninggal, dia sendiri meninggal, itu adalah penggugur dosa. Syahid, mati dalam bencana adalah syahid, mati dalam bencana adalah syahid. Semua dosanya gugur, habis. Tidak suka, tentu kita suka, tapi kita tidak boleh minta bencana, dan tidak boleh minta musibah, tidak boleh. Itulah khusus saja Allah ingin menghapuskan dosa-dosa Bani Israel yang tidak mau sholat hari Sabat, pada hari Sabat, yakni dengan jadikan monyet kera. Itu, iya, jadikan kera dan monyet yang tidak mau ibadah, bangsa Bani Israel yang tidak mau beribadah dari Sabat. Ini pendengar dan rahmati Allah, mari kita mengagungkan Allah, la ilaha illallah, dengan prasangka baik kepada Allah. Kalau kita prasangka baik kepada Allah, istri meninggal, anak meninggal, harta lenyap, mobil terbakar, benda-benda yang kita cintai musnah ditelan banjir, musibah, kita tidak lalu kita memaki-maki Allah. Dosa besar kita memaki-maki Allah. Kita sabar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah menggugurkan dosa-dosa kita. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga tidak ada kita putus asa, sedikit stres, tidak bisa membayar utang bank, usaha macet, orang-orang Cina mata sipit banyak yang bunuh diri, nauzubillah min dzalik, bakar diri, buang diri, gantung diri, buang diri di laut, buang diri di jembatan, jatuh dari ketinggian, mati. Inilah kaum jahili, kaum jahil yang bodoh, tidak paham agama. Apapun kesedihan, kenestapaan, derita kita, musibah itu musibah, dan itulah penggugur dosa kita, sehingga kita akan masuk surga tanpa hisab. Kita yakin kalau Allah itu maha baik, Allah itu maha baik, sehingga kalau mendatangkan musibah itu tujuannya menggugurkan dosa kita.
Sama nanti di akhir kan ujung-ujungnya plus minus dosa atau pahala kan. Kalau tidak ada dosa habis ya sudah masuk surga. Kalau masih ada tidak bisa. Tunggu syafaat dari Rasulullah ini benar dirahmati Allah. Yang bisa masuk surga itulah dosanya nol. Kita menderita musibah, bencana alam, mati kelaparan, itu musibah, dan itu nanti mati syahid, mati dalam penjara itu syahid, mati sakit perut mah syahid, mati yang sakit corona, covid, syahid, semua itu tidak bisa dipungkiri. Ini adalah bagian daripada iman yakin kita, sehingga kita saat dapat nikmat kita bersyukur kepada Allah, itulah pahala. Saat kita mendapat musibah bencana, itu adalah sebagai penggugur dosa kita, sabar, tetap alhamdulillah, Allah masih ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Daripada Allah tidak gugurkan dosa-dosa kita menumpuk nanti di yaumul hisab, kasihan kita tidak mampu nanti di sana. Siksa yang paling siksa itu nanti di yaumul hisab, sebelum masuk neraka atau masuk surga, itu paling siksa. Sehingga karena siksanya di yaumul hisab, maka orang-orang kafir supaya disegerakan ke neraka, karena neraka itu tidak lebih siksa daripada di yaumul hisab, lebih siksa daripada di neraka. Ini bayangkan hari yang berguncang pembalasan nanti. Jadi kita bersyukur, teman kita masih diberi musibah, bersyukur. Kenapa? Allah baik kepada dia, ingin menggugurkan dosa-dosa dia selamat dan dia masuk surga karena syahid, mati dalam bencana. Ini benar rahmati Allah, filsafat. Sehingga orang kaya, orang yang banyak harta jangan sombong, orang miskin, orang fakir, zu'afa, itulah penggugur dosa. Sementara orang-orang kaya, orang-orang tajir, orang-orang ghani, konglomerat itu hari-hari mencetak dosa. Orang miskin hari-hari berguguran dosa. Betul ini. Jadi jangan sombong, orang kaya jangan sombong, orang miskin janganlah menghinakan diri, jangan. Bapak Ibu adalah manusia pilihan, masih diberi ujian kemiskinan, dan Bapak Ibu sabar, harus sabar. Kuncinya sabar supaya digugurkan dosa kita. Kalau tidak sabar, tidak digugurkan dosa kita. Begitu. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah tausiah akbar mengenai kehidupan yang dikutip, yang disarikan dari beberapa hadis, yakni utamanya adalah semua yang menimpa kaum muslimin beriman, muslim mukmin, yang menimpa dirinya sehingga dia duka nestapa, itu adalah pengguguran dosa. Allah kan tidak pingin, Allah kan maha pandai, maha baik, maha bijak. Kenapa kasih bencana pada hamba-hambanya yang muslim? Iya, Allah ingin gugurkan dosa dan Allah ingin cepat memasukkan surga kaum yang timpa musibah itu. Itu pendengaran rahmati Allah. Sehingga semua keadaan kaya, miskin, kemudian nikmat, bahagia, dan duka nestapa itu sama. Bagi orang beriman itu sama. Bahagia, syukur kita dapat tambahan pahala. Susah miskin kita syukur karena kita itu pengguguran dosa kita. Kita tanpa dosa mau kubur, kalau tanpa dosa mau dikubur berarti jaminan syahid, masuk surga langsung. Ini benar rahmati Allah. Inilah yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Manusia inginnya kaya, inginnya jaya, inginnya dapat banyak uang, tidak peduli sikut kanan, sikut kiri, memeras keringat orang, menganiaya hak orang untuk supaya kita kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kaya itu dari keringat para pekerja. Tetes keringat itulah jadi kaya mereka, dan itu akan dihisap nanti di yaumul hisab nanti. Kamu kaya raya karena apa? Telah memeras daripada keringat karyawan kamu. Kasihan, kamu mampir dulu di neraka
sementara si karyawan buruh langsung masuk surga. Iya, karena berkurang dosanya, telah diisap tenaganya, keringatnya oleh konglomerat pengusaha yang mampir di neraka tadi. Sayonara para pengusaha yang cuma memeras keringat para buruh atau karyawannya. Maka disitulah ditampakkan kemuliaan orang-orang buruh, orang-orang karyawan yang masuk surga, sementara kaum berjuis, kaum daripada pengusaha, bisnismen masih digiring, diseret ke neraka. Kasihan, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik inilah. Sehingga kesimpulannya, seorang muslim, seorang mukmin itu senantiasa selalu bahagia saat tertimpa musibah, bencana, kenestapaan, itulah pengkudusan. Saat mendapat nikmat, itulah sebagai bersyukur, dapat pahala. Ini hakikat daripada hidup. Dengan rahmati Allah, semoga kita bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.